enggak sama sampingnya. Masa dipanggil ake ya katanya. Tanya namanya. Ngomong seminggu sekali ketemu di tempat ini, tanya namanya. Saya tanya juga enggak. Kalau enggak kenal saya suruh keliling. Ya, udah kenal. Udah kenal. Betul. Betul apa enggak? Betul. Haleluya. Saya tes ya nanti ya. Puji Tuhan, mari duduk. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Pak Teguh dan Ibu beserta seluruh pekerja tempat ini. Kami ucap syukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan untuk berdiri di tempat ini. Terima kasih Bu. Ya, salam sejahtera dari satelit kota. Diterima? Diterima. Rasanya nggak terima. Diterima nggak? Diterima. Ya, lebih baik kan. Baik, kita masuk dalam bulan ini apa? The impact of power, dampak dari kuasa. Bapak Ibu sudah mengalami kuasa Tuhan apa belum? Sudah menguasai? Sudah menerima kuasa Tuhan? Siapa yang menerima? Angkat tangan. Lu harus yakin lu ya. Jangan Mbak. No. Kita ikut Yesus harus berani menyatakan. Sudah terima kuasa dari Tuhan? Amin. Angkat tangan juga, saya mau lihat. Saya juga angkat tangan. Karena saya menyatakan saya sudah terima. Kepada siapa? Saya nyatakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah terima. Terima kasih Tuhan. Maksud dikasih kuasa enggak terima kasih? Ayo ngomong dong. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tuh senang kalau kita ngomong dengan mulut kita, dengan perkataan kita, apalagi dengan hati. Menyenangkan hati Dia. Sudah terima kuasa dari Tuhan Yesus? Sudah. Kalau sudah terima kuasa, kira-kira apa? Ada nggak perubahan hidup? Ada. Kuasa Tuhan itu dinamis, bergerak, Dia menerobos ke segala segi kehidupanmu dan mengadakan perubahan-perubahan dalam hidupmu supaya hidup saudara dan saya makin hari makin berkenan kepada Dia. Amin. Amin. Itu dampaknya. Kalau hidup kita nggak menyenangkan hati Dia, berarti dampaknya nggak ada. Masuk sini, keluar situ. Oh, salah ya. Masuk sini, keluar kemana? Firman Tuhan masuk sini, keluarnya kemana? Ke sini atau ke sini atau ke sini? Hah? Saya percaya jemaat Tabanan, firman Tuhan didengar, masuk dalam hati. Hati menguasai pikiran. Amin. Sehingga saudara dan saya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Ayo kita baca firman Tuhan. Ini ya. Kita lihat terjemahan sederhana Indonesia. 2 Petrus 1 ayat 3. Firman Tuhan katakan apa? Dengan kuasa-Nya itu siapa kira-kira? Dengan kuasanya sendiri Allah sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Loh, kok enak ya? Kita sudah diberikan segala sesuatu loh yang kita perlukan. Loh, siapa sih kita ini? Ayo, tiap hari apa? Menyenangkan hati Tuhan pada.
kita perlukan. Untuk apa? Untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita tidak sesuai, hidup tidak sesuai dengan kehendaknya, maka kuasanya tidak diberikan. Ya, kita lihat bagaimana bisa sesuai dengan kehendaknya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah. Benar-benar, tidak sekali loh ditegaskan, benar-benar mengenal Allah. Sudah benar-benar mengenal Allah. Sudah? Amin. Kalau kita mengasihi Dia, kita pasti memperhatikan sesama. Betul ya? Kalau kita mengasihi Dia, tapi tidak memperhatikan sesama, butuh pertolongan, dadak, biar lo, urusanmu. Dia butuh bantuan, Allah itu urusan lu, gua nggak mau tahu. Ya? Biar lu sakit, urusanmu. Apakah itu sudah benar-benar apa dikatakan mengenal Allah? Betul nggak gitu? Kalau kita bisa benar-benar mengenal Allah, kita juga bisa mengenal sesama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budimu, kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia. Yang dimaksud benar-benar mengenal Allah ini, bagaimana rasa hormat kita kepada Dia. Coba renungkan waktu COVID. Pakai apa? Pakai on apa? Online. Waktu ke gereja pakaiannya bagus-bagus ya, rapi-rapi ya. Waktu online, pasar. Dan aku ya, ini namanya siapa sih lali ya, Bu? Nino. Oh Nino ya. Saudara, kehidupan kita sehari-hari itu mencerminkan seberapa dalam kita mengenal Allah. Makanya firman Tuhan katakan benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita oleh karena kemuliaan dan kebaikannya. Saudara, kalau saudara tidak mengenal Allah benar, saudara tidak mungkin hidup sesuai dengan kehendaknya. Kalau saudara hidup sesuai kehendaknya, pasti kuasanya diberikan kepada kita. Jadi ini berkaitan, bertautan satu sama lain. Jadi hati-hati kita baca firman Tuhan. Tidak bisa sepenggal loh. Kita harus mengerti ini. Sekarang tujuan kuasa Allah apa kira-kira? Tujuan kuasa Allah mengusir roh jahat. Betul ya? Itu menolong kita enggak? Malam Jumat jalan di gelap. Ingat, iblis menjadi kalahkan. Roh yang ada di dalam kita, roh Tuhan, kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa di udara. Jangan pernah takut. Amin. Amin. Yes. Yang kedua, menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Kira-kira kalau kita tumpang tangan orang lain sembuh, apakah kuasa kita? No, kuasa Tuhan melalui kita menyembuhkan. Jangan sombong. Wah, aku loh doa langsung sembuh. Aku loh. Hati-hati. Tujuan kuasa dititipkan kepada saudara dan saya itu mempunyai tugas yang mulia. Jangan sombong. Ya. Melakukan kebaikan. Ya. Melakukan kebaikan. Kenapa melakukan kebaikan? Karena kita ini ciptaan Allah.
Efesus 2 ayat 10 boleh tayangkan coba. Efesus 2 ayat 10. Nggak tahu ini nyangkut ini ya. Saya nggak tahu. Tapi ada kebaikan dari sana. Efesus 2 ayat 10. Kita lihat. Ini nyantol ya. Nyantol. Ngomong ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Ya. Efesus 2 ayat 10. Nah ini. Ayo kita sama-sama baca. Simak ya. Karena kita ini buatan Allah. Siapa yang percaya kita buatan Allah? Kita harus yakin loh setiap baca. Kita buatan Allah. Tidak main-main. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Saudara sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Saudara sudah mengalami perubahan hidup baru? Amin. Yes. Ini tujuannya apa? Melakukan pekerjaan baik. Yesus ada di dunia, dia melakukan pekerjaan baik gak? Ya? Sakit disembuhkan bukan? Yang nggak punya makan dikasih makan enggak? Ya. Ayo. 2 apa? 2 roti apa 5? 2 roti apa 2 ikan? Ayo guru sekolah minggu. 5 roti. Ah, ya. 5 ikan apa 2 roti? 5 roti. Oh, 5 roti, 2 ikan ya. Hati-hati dibalik lu ya. Bisa kasih makan berapa orang? 5.000 lagi. Yesus melakukan pekerjaan baik. Dia tahu orang-orang lemah, sudah lelah mengikuti dia. Waktu sudah petang, kalau duit pun tidak cukup untuk memberi makan sekian ribu orang itu. Yesus mengucap syukur. Apa yang diucap syukur diangkat, apa yang diangkat? Yang bawa siapa itu? 2 ikan 5 roti, yang bawa siapa? Anak kecil. Anak kecil. Dipakai Tuhan. Tuh ya. Yesus cuma mengucap syukur. Bagikan. Yang makan berapa? 5.000. Sisa berapa bakul? 12 bakul. Itu melakukan pekerjaan. Hari ini kita mau perhatikan orang yang lapar, orang yang kurang makan. Yesus memberi contoh yang baik. Tuh ya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Semuanya sudah ada dalam rencana Allah Bapa. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam kehendak Allah. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Menyenangkan Tuhan. Juga menyenangkan sesama. Ditutup ya. Ditutup. Jreng. Nah, ditutup ya. Pinter kok ini. Apaan ini pinter ya. Haleluya. Memuliakan nama Tuhan dan memberitakan Injil. Bagaimana kita pakai kaki kita? Kaki untuk mencari kesana kemari, membawa tubuh ini dan kepala ini ya kesana kemari kan. Mulut kita untuk apa? Beritakan Injil. Ini butuh kuasa Allah. Kalau tidak ada kuasa Allah, tidak mungkin saudara akan egois. Lu gue. Gak mau gue nyampurin lu jangan campurin urusan gue ya. Waduh, gue cakwe akhirnya ya. Haleluya. Ya, agar kehidupan kita berdampak nyata bagi semua orang. Dampaknya kalau kita melakukan ini, seperti hidup kita, seperti gaya hidup Kristus, saya percaya kuasa itu akan mengalir dalam hidup kita dan memberi dampak kepada, kira-kira memberi dampak pada siapa? Pada sesama atau kucing? Sesama. Nah ini sesama ini. Ini sesama. Ya, amin. Amin. Oke.
Sekarang kalau kita tahu bahwa kuasa itu akan membawa dampak, ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, ayat 2 Petrus 1 ayat 3 ini, itu sungguh luar biasa. Petrus melalui ayat ini memberitahukan pada kita, memberitahukan pada orang percaya zaman itu, ya, untuk apa? Untuk Petrus menasehati, mendorong supaya mereka walaupun dalam aniaya yang berat, mereka tetap sekali Yesus, tetap percaya kepada Yesus. Itu didorong. Bukan hanya itu, untuk mewaspadai ajaran sesat, untuk mewaspadai serangan kuasa kegelapan. Dan Petrus juga mendorong segala keperluan untuk berkat rohani kita sudah disediakan oleh Allah, supaya saudara dan saya di bumi ini untuk bisa bertumbuh iman percayanya kepada Dia. Hari ini sama kita hadapi hari ini, hadapi ekonomi, ya, bukan ekonomi saja, tapi hadapi keadaan situasi yang jahat. Kita lihat banyak perkosaan terjadi, anak-anak dibully, remaja berkeliaran, Berkelahi. pintar, 1.000 A. Banyak yang terjadi. Film porno begitu merajalela. Petrus waktu itu sudah menasehati, mendorong. Waktu itu adalah waktu aniaya yang begitu berat. Sehingga Petrus, suratan Petrus 2 Petrus ayat 1 ayat 3 ini mengingatkan, mendorong, menasehati, mewaspadai, dan memberitahu supaya setiap kita makin di dalam kesesatan sekali, aniaya sekalipun, makin bertumbuh iman percaya kita. Saat ini terjadi. Orang tua bingung kalau anaknya jam 10 belum pulang, jam 11 malam belum pulang. Bingung enggak Bapak Ibu? Apalagi perempuan, ya. Anakku ini nang diwae. Itu bahasa Jerman, ya. Anakku ini nang diwae. Kok jam 10, jam 11 belum boleh. Kok belum kembali? Khawatir Ibu, ya. Betul ya Bapak Ibu? Kita kejahatan ada di mana-mana hari ini. Di rumah diajar, dididik, tidak memperkatakan kata-kata yang sia-sia. Sekolah bergaul dengan teman, pulangnya pinter ngomong. Kalau bahasa Bali apa? Kalau di bahasa Bali yang paling enak ngomong kata-kata apa? Depannya K itu, ya. Ya. Lalu kita nggak pernah ngajarkan seperti itu, tetapi ketika bergaul dengan luar, pulangnya hari itu begitu marah sendiri katakan K. Bapak ibunya bingung, dari mana anak kok bisa dapat kata-kata ini? Jadi ini jahat dunia. Dibutuhkan doa daripada Bapak Ibu pada anak-anak. Gaya hidup berdoa, gaya hidup menabur, gaya hidup menolong orang lain, gaya hidup melakukan pekerjaan baik untuk orang lain. Wow, luar biasa Bapak Ibu yang kasih dan makanya supaya hidup kita berdampak melalui kuasa Allah itu, melalui kuasa Yesus itu, apa yang harus kita lakukan? Satu, simple. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, bagaimana kuasa itu bisa ada di dalam hidup kita? Ya, amin. Amin. Amin apa enggak? Amin. Mau
mengasihi Tuhan. Petrus ditanya, Simon Petrus ditanya Yesus berapa kali? 3 kali. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Kira-kira domba ini siapa? Orang-orang percaya. Kalau hari ini kita mengasihi Allah, berarti kita menghormati Allah. Kalau kita menghormati Allah, kita menghormati sesama, menghargai sesama. Kalau suami istri tidak saling menghargai, kira-kira apa yang terjadi? Yes. Ayo mengasihi. Ini basic dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau Tuhan mengasihi kita, apa kita mengasihi kita? Mengasihi Tuhan. Siapa lebih dulu? Tuhan mengasihi kita lebih dahulu daripada kita mengasihi Dia. Iya. Buktinya apa? Di kayu salib. Di kayu salib pun mati. Bukan mati, tapi hari ketiga Dia bangkit dari hidup. Amin. Jikalau kamu diganti nama saudara dari saya. Ayo kita ngomong yuk supaya ingat. Ya. 3, 2, 1. Jikalau Suyono mengasihi aku, Suyono akan menuruti segala perintah. Sudah menuruti perintah Tuhan? Itu melalui kehidupan kita. Nanti suami sama istri tanya, sudah melakukan kehendak Tuhan, sudah menuruti perintah-perintah Tuhan? Tanya aja apa? Karena ini untuk menggali, untuk membangkitkan kehidupan iman percaya kita. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita sudah melihat. Makanya kita percaya dunia seisinya Tuhan hanya berfirman. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin kita mau percaya. Ya. Nah, kalau kita mengasihi, nah ini kita lihat. Iya. Aku akan minta kepada Bapa. Siapa yang minta? Yesus Kristus minta loh ya. Akan minta kepada Bapa kalau kita mengasihi. Kalau kita nggak mengasihi, jangan harap Yesus akan minta kepada Bapa. Apa yang diminta? Nah ini, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Lu kok enak ya? Tapi ingat, kalau kita mengasihi Kristus Yesus, maka Yesus Kristus akan minta kepada Bapa supaya penolong. Siapa penolong ini? RK, Roh Kudus, ya. Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan apa yang kita perbuat akan jauh lebih besar daripada Yesus perbuat. Amin. Ketika Yesus di bumi masih sempit, tapi Yesus naik ke surga 10 hari, turunnya Roh Kudus.
Buktinya apa? Petrus dalam keadaan takut, makanya dia sembunyi dan berdiam di loteng Yerusalem bersama rekan-rekannya sampai Roh Kudus itu turun memenuhi hidup mereka dalam bentuk lidah api. Ya. Dari ketakutan kemudian keluar. Sekali khotbah berapa orang bertobat? Bukan bertobat, memberi diri dibaptis 3.000 orang. Itu luar biasa ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia karena memang roh kebenaran itu, roh Allah itu bukan dari dunia, dia dari surga. Ya, makanya bukan dari dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini yang kita butuhkan, kuasa itu diam di dalam kita. Kalau kita mengasihi berarti kita menuruti segala perintah-perintahnya. Kalau kita sudah menuruti segala perintah-perintahnya, maka Yesus Kristus akan minta kepada Bapa supaya apa? Diberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita selama-lamanya. Amin. Amin. Hari-hari ini kita butuhkan Roh Kudus itu sebagai penolong dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada yang tidak mengalami masalah? Yang tidak ada mengalami masalah, angkat tangan. Saya nggak angkat tangan karena saya juga mengalami. Betul ya? Justru ini kabar baik. Ketika mengalami satu kesusahan, tidak ada jalan lain, tekanan yang begitu berat, saat inilah saat yang terbaik kita datang kepada Tuhan. Amin. 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 Yes. Bapak Ibu, kalau kita lihat roh kebenaran itu, kalau roh kebenaran itu siapa kira-kira? Allah itu sendiri. Kalau itu Allah, berarti kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu kira-kira ada kepura-puraan? Ada enggak? Yes, hari ini mari kepura-puraan kita kikis habis, hancurkan kepura-puraan kita, pakai topeng pura-pura, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan. Gak ada cara lain untuk mengasihi Yesus, harus pakai menanggalkan kepura-puraan kita. Gak bisa lain. Nggak bisa, harus menanggalkan kepuraan, kepalsuan, ya. Pas main sandiwara, iya, sandiwara. Kalau kita main sandiwara, kira-kira Yesus yang tahu tuh omnipresent, omniscient, tahu nggak kita pura-pura? Nah kalau sudah tahu, ngapain kita pura-pura? Ya. Hati-hati. Kalau kita mengasihi roh kebenaran itu, hakikatnya harus ada kesungguhan hati. Harus ada sungguh-sungguh. Kenapa? Ingat, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Itu 2 Tawarik 16 ayat 9. Untuk apa?
Kalau mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, berarti setiap pribadi-pribadi kita akan Tuhan lihat, dan Tuhan tahu, omniscient. Dia tahu setiap kita. Gak bisa, makanya yang Tuhan minta adalah orang-orang yang sungguh di dalam Tuhan. Kalau baca firman Tuhan, sungguh-sungguh baca. Kalau memberi waktu-waktu yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan tahu. Kalau Tuhan sudah tahu, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kelimpahan, melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Seberapa banyak tanpa disadari hari-hari ini kita mengalami peperangan. Kita mengalami masalah demi masalah. Itu karena kebodohan kita. Sedangkan Tuhan tahu, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dia tidak mencari orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau ketemu, yaitu saudara dan saya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, melimpahkan kekuatannya, melimpahkan kuasanya kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menghadapi permasalahan apapun, sekali Yesus tetap Yesus, supaya saudara menang dalam masalah, supaya menang di dalam penderitaan itu dan keluar, dan menjadi sukacita. Ingat, mata Tuhan menjelajah sungguh-sungguh. Sebab kita ini dalam roh kebenaran tidak main-main, saudara. Ya. Saudaraku, makanya mari kita mulai hari ini kita belajar menghidupi firman. Ya, menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya kalau saudara dan saya ketika menghidupi firman Tuhan, saya percaya saudara waktu itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan kekuatan. Ya. Hari-hari ini Tuhan minta praktek kita dalam hidup. Bukan ngomong tok, NATO. Ya, singkatan apa? Pinter noni, Nino, pinter. Kerasin Nino, NATO. No action but only. Kau no prakteke, ngomong tok. Contoh Suyono ngomong tok terserah. Prakteknya di istri yang tahu. Betul? Gak ada rahasia-rahasia, terbuka semuanya. Kenapa Tuhan minta kita sepakat dalam doa? Kenapa? Paling sedikit sepakat berapa orang? 2 orang ini kira-kira siapa? Bisa suami istri, bisa orang tua sama yes, sepakat. Tentu sepakat ini mengandung kerinduan yang rindu Tuhan jawab. Betul ya? Betul ya? Sepakat. Kita menghidupi firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Oh, ini tadi sudah lewat ya. Sudah lewat. Nah, yang kedua, keberanian menjadi saksi Kristus. Berani, boldness, berani. Ya, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima Kuasa. kalau dan kamu akan menjadi saksi di mana? Yerusalem,
Pentakosta baru ini ada yang belum menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Pentakosta baru ini ya di gereja tanggal 18 sampai 28 ya dicurahkan. Yang belum terima minta Allah, karena kuasa ini penting bagi kita. Ya, kuasa di sini sangat penting. Berarti Roh Kudus itu bergerak, dan dia mengadakan terobosan demi terobosan. Apa yang diterobos? Terutama kelakuan kita, iman percaya kita diterobos, supaya yang lemah diterobos, lemah jadi kuat. Ada satu perubahan yang baru. Yang gak suka baca firman yang lalu, karena terobosan kuasa Allah, sekarang menjadi rajin dan tekun membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu roti kehidupan. Ya. Kalau Bapak Ibu gak makan 40 hari gimana? Hah? Mati. Kecuali tertentu ya, kalau Tuhan memang kehendaki ya. Seperti Yesus puasa 40 hari, lapar. Setelah lapar, iblis datang. Dan Yesus udah berapa kali? 3 kali. Sama. Roh Kudus bergerak hari ini. Itu kerinduan Allah. Dampak kuasa ini supaya saudara dan saya terima dulu kuasa itu. Ya, kuasa itu terima dulu. Yang salah jadi benar. Karena dia mau terobosan, bergerak, menerobos dan mengadakan perubahan. Ya. Yang tidak berani, Petrus tidak berani, takut ditangkap sama tentara Romawi. Setelah terima kuasa, sekali berkorban berapa? Kok saya diingatkan Daud mengalahkan Goliat pakai apa? Ali-ali. Ya. Ali-ali. Saudara lihat, ali-ali seperti permainan anak kecil. Betul ya? Tapi dengan ali-ali, dengan dalam nama Tuhan Yesus, dia lakukan jebret. Goliat yang suka mengolok-olok, apa akhirnya? Kena ya. Setelah kena ini, geblak gak? Setelah geblak jatuh, lihat apa yang terjadi. Daud pakai pisaunya, potong lehernya. Artinya apa? Hari ini, kalau saudara di tanganmu ini ada apa? Dalam kehidupanmu itu ada apa? Apa yang Tuhan titipkan? Kalau disertai dengan kuasa Tuhan, itu luar biasa. Amin. Suka doa, ayo lakukan sungguh-sungguh doamu kepada Tuhan. Tuhan akan jawab itu. Musa kasih apa? Tongkat. Ya, ayo lemparkan Musa. Ting. Jadi apa? Tongkat jadi apa? Ular. Musa sendiri takut. Ular. Diperintahkan pegang ekornya. Jedek jadi tongkat lagi. Sama apa yang ada dalam hidup Bapak Ibu. Jangan dianggap remeh. Lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara akan melihat hasilnya. Ya. Saya dulu adalah penghina pendeta. Jangan ditiru ya, nggak boleh. Kenapa bisa menghina pendeta?
Karena duitnya banyak, fulusnya akeh. OKB orang kaya baru. Dengan kekayaan yang baru yang Tuhan titipkan itu, saya berani menghina hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang jalur duit kowe ya. Dalam hati tapi tidak berani ngomong. Tuhan tahu enggak? Tahu. Langsung dihabisi ekonomi saya. Jangan main-main sama Tuhan. Dihabisin sampai berangkang. Berangkang tahu ya? Ya apa berangkang itu? Mengesot ke lantai. Kapok muka pan. Tapi Tuhan baik. 10 tahun saya jadi keset. Diklesoti sama Tuhan. Diizinkan supaya saya tidak sombong. Sekarang jadi aduh, kapokmu kapan? Tapi saya suka cita, ya, yang ngangkat puji Tuhan istri sendiri yang ngangkat. Dia jadi pemancing. Ya, kalau mancing bawa umpan nggak? Kira-kira ikan cari umpan apa umpan cari ikan? Ya, kalau ikan saya jadi ikannya. Nyari umpan. Nah, dia yang dapat satu, masukkan akuarium, belum dipelihara kasih makan. Nah, sekarang jadinya gini. Ayo suami istri kerjasama dalam bidang rohani. Yuk kerjasama yang baik. Orang tua dan anak, yuk saling menasehati. Seperti suratan Petrus 2 Petrus 1 ayat saling menasehati, mendorong, mewaspadai, saling bertumbuh. Ya, kuasa ini luar biasa. Bayangan Petrus kalau jalan, ya, saudara, kalau jalan gini sama gini beda. Kalau cari pemimpin gimana jalannya? Yang gini-gini atau yang gini? Yang mana dipilih? Yes. Hari ini Petrus dalam keadaan takut waktu itu, tapi terima kuasa setelah khotbah menangkan jiwa 3.000 dan mereka dibaptis. Kemudian bayangannya pun karena kuasa Allah ada di dalam hidupnya. Bayangannya pun kalau kena orang sakit itu sembuh. Haleluya. Hari ini kuasa Tuhan. Pakai. Ya. Kalau dulu anak tidak hormat sama orang tua, setelah mendengar firman ini, minta Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Saya mau kembali pada papa mama saya. Saya mau menghormati mereka. Ya ibu ya anak-anak Luigi juga bagus-bagus ya ibu. Haleluya. Ya ini siapa Igi? Gi ya. Hormat sama mama ya. Ya kalau anak hormat sama orang tua, itu buka jalan hidupnya yang baik. Anak kalau tidak menyenangkan hati orang tua, maaf, jangan merindukan hidup yang baik di hadapan Tuhan. Pada orang tua jangan bisa hormat, apalagi pada Tuhan yang tidak kelihatan. Bertobat supaya kuasa itu berdampak dalam hidupmu. Bertobat. Kuasa Allah menerobos, merubah, menumbuhkan. Ayo, mulai hari ini minta sama Tuhan apa yang tidak pernah dalam hidup kita, melalui kuasa itu dilimpahkan. Dan terakhir sebentar ya, alami kehidupan yang berdampak bagi sesama. Harus. Kalau pada Tuhan sudah, sekarang pada sesama.
membangun hubungan intim dengan Tuhan. Penting. Bersaksi. Kaki mencari jiwa. Tangan untuk menolong sesama. Mulut untuk beritakan Injil, menasehati. Ya, amin. Kalau hari ini dalam keadaan putus asa, dalam nama Tuhan Yesus, dampak kuasanya, kalau putus asa, kalau kau datang pada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah putus asamu jadi kekuatan kokoh di dalam pendirian, teguh dalam pendirian. Amin. Amin. Mari melalui dampak ini jadilah impact di dalam marketplace di mana dunia kerja jadi dampak di rumah tanggamu. Kalau yang lalu sangat benci pada anak, hari ini ambil keputusan kasih mereka. Kalau tidak mampu, duduk di bawah kaki Tuhan. Ini kuasa kasih itu, Dia pasti memberi. Amin. Kalau di komunitas dulu tidak memperhatikan, saya tersentuh, maaf ya. Sekarang mulai memperhatikan mereka, apalagi diberi Tuhan berkat yang lebih. Ayo perhatikan mereka. Ya. Itu berdampak. Ya, hari-hari ini masuk sekolah ya, yang naik kelas, yang masuk SMP ke SMA perlu duit enggak? Ya. Banyak yang belum bisa bayar uang sekolah, gak bisa ambil rapot, ambil bagian, pasang telinga, dengarkan. Mereka pasti berdoa supaya ada tangan-tangan yang menolong, mau menolong anak mereka bayar uang sekolah, supaya bisa dapatkan rapot tanpa rapot nggak bisa sekolah, harus lunas. Nah, ini kesempatan yang berdampak itu. Mulai tanamkan ini dan perhatikan betul-betul. Saya percaya Tuhan disenangkan. Amin. Terakhir ya, sebelum saya tutup, Amsal 11 ayat 24. Coba. Hari-hari ini banyak yang membutuhkan, cuma mereka tidak berani ngomong. Ayo kita pasang telinga, pasang mata kita, tangan kanan, tangan kiri, siap menolong mereka. Amin. Untuk nasihat, pakai untuk doa mereka. Ya. Bisa Amsal 11 24 terakhir ya, bisa kita tutup. Amsal 11 ayat 24. Ini firman Tuhan ya. Ada yang menyebar harta. Kalau menyebar harta kira-kira menurut logika kita apa? Habis gak? Habis. Kita lihat. Tetapi bertambah. Bertambah. Ada yang menghemat secara luar biasa. Kikir melilit. Kikir melilit. Ya. Melilit. Ya. Ada tapi tidak mau. Namun selalu berkekurangan.
Amin. Yes. Amin. Amin. Mata Tuhan menjelajah seluruh. Ya, belajar ya. Saya juga belajar. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Buat peringatan firman. Dukungan firman. Dorongan firman.